Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah artinya ialah pembukaan. Surah ini pun dinamai Fatihatul Kitab, yang berarti pembukaan kitab. Karena kitab Al-Quran dimulai atau dibuka dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang mulai ditulis di dalam Al-Quran dan surah Al-Fatihah yang mulai dibaca ketika tilawatil Quran. Meskipun bukan surah Al-Fatihah yang mula-mula diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama surah Al-Fatihah ini memang telah masyhur sejak permulaan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tempat surah Al-Fatihah diturunkan, pendapat yang lebih kuat ialah yang menyatakan bahwa surah Al-Fatihah diturunkan di Mekkah. Al-Wahidi menulis di dalam kitabnya Asbabun Nuzul, dan Ats-Tsa'labi di dalam tafsirnya riwayat dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata bahwa surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah dari dalam suatu perbendaharaan di bawah Arasy. Abu Nu'aim di dalam Ad-Dalail meriwayatkan pula tentang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Dia berkata, tatkala pemuda-pemuda Bani Salamah masuk Islam, dan Islam pula anak dari Amir Jumawah, berkatalah istri Amir itu kepadanya, sukakah engkau mendengarkan dari ayah engkau sesuatu yang telah diriwayatkan daripadanya? Anak itu lalu bertanya kepada ayahnya, apakah agaknya riwayat tersebut? Lalu dibacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai ke akhir. Sedang kejadian itu ialah di Makkah. Ibnu Al-Ambari pun meriwayatkan bahwa dia menerima riwayat dari Ubadah bin Samit bahwa surah Fatihatul Kitab ini memang diturunkan di Mekah. Sungguh pun demikian, ada juga satu riwayat yang diterima oleh perawi-perawinya dari Mujahid
bahwa beliau ini berpendapat bahwa surah Al-Fatihah diturunkan di Madinah. Tetapi entah karena sengaja hendak mengumpulkan di antara dua pendapat, ada pula segolongan yang menyatakan bahwa surah Al-Fatihah diturunkan dua kali. Pertama di Mekah, kemudian diturunkan sekali lagi di Madinah. Tetapi menjadi lebih kuatlah pendapat golongan yang terbesar tadi bila kita ingat bahwa solat 5 waktu mulai difardukan ialah sejak di Mekah. Sedang solat itu dianggap tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Menurut hadis, la salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Tidaklah sah solat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah daripada Ubadah bin Samit. Surah Al-Fatihah termasuk satu surah yang mula-mula turun. Meskipun Iqra sebagai 5 ayat permulaan dari surah Al-Alaq yang terlebih dahulu turun. Kemudian itu pangkal surah Ya Ayyuhal Mudaththir. Kemudian itu pangkal surah Ya Ayyuhal Muzammil. Namun turunnya ayat-ayat itu terpotong-potong. Tidak satu surah lengkap. Maka Al-Fatihah sebagai surah yang terdiri dari 7 ayat ialah surah lengkap yang mula-mula sekali turun di Mekkah. Di dalam surah ke-15 yaitu surah Al-Hijr ayat 87 ada disebut 7 yang diulang-ulang, sab'am minal mathani. Menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud ialah surah Al-Fatihah ini juga. Sebab Al-Fatihah dengan ke-7 ayatnya inilah yang diulang-ulang tiap-tiap rakaat solat, baik yang fardu maupun solat yang sunnat. Oleh sebab itu maka Sab'ul Mathani adalah nama surah Al-Fatihah ini juga. Di dalam surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat 7. Ada disebut Ummul Kitab, ibu dari kitab. Menurut Imam Bukhari di dalam permulaan tafsirnya, yang dinamai Ummul Kitab itu ialah Al-Fatihah ini. Sebab Al-Fatihah yang mula ditulis dalam sekalian mushaf Al-Quran dan Al-Fatihah yang mulai dibaca di dalam solat. Cuma Ibnu Sirin yang kurang sesuai dengan penamaan demikian. Dia lebih sesuai jika dinamai Fatihatul Kitab saja. Sebab di dalam surah yang ke-13, surah Ar-Ra'du ayat 39, terang dikatakan bahwa Ummul Kitab yang sebenarnya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beberapa ulama lagi tidak keberatan menamainya juga Ummul Quran. Artinya ibu dari seluruh isi Al-Quran. Karena ada sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan Abu Hurairah
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya ummul Qur'an wa hiya fatihatul kitab wa hiya sab'ul mathani." Al-Fatihah adalah ibu Al-Quran. Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Dan Al-Fatihah adalah 7 yang diulang-ulang. Penulis tafsir Al-Kasyaf menyebutkan lagi namanya yang lain, yaitu Al-Kanz, artinya perbendaharaan. Al-Wafiyah artinya melengkapi. Al-Hamd artinya puji-pujian. Dan As-Salah artinya salat. Dan menurut riwayat As-Sa'labi dari Sufyan bin Uyainah, surah Al-Fatihah ini pun bernama Al-Waqiyah, artinya pemelihara dari kesesatan. Sebab surah Al-Fatihah mencukupi surah-surah yang lain. Sedang surah-surah yang lain tidak mencukupi kalau belum bertali dengan surah Al-Fatihah. Tadi surah Al-Fatihah diberi nama perbendaharaan. Karena menurut riwayat Ali bin Abi Thalib, dia diturunkan dari perbendaharaan di bawah arasy. Surah Al-Fatihah bernama melengkapi, sebab seluruh syariat lengkapnya tersimpul di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bernama puji-pujian, sebab dipangkali dengan puji kepada Allah. Dan surah Al-Fatihah bernama surah As-Salah, karena solat tidak sah kalau surah Al-Fatihah tidak dibaca. Bila mana kita kelak telah sampai kepada penafsiran isinya, dapatlah kita fahami bahwa segala nama itu memang sesuai dengan surah Al-Fatihah. Apatah lagi pokok ajaran Islam yang sejati, yang menjadi ibu dari segala pelajaran, yaitu Tauhid, telah menjadi isi dari ayat-ayatnya itu pertama sampai akhir. Tidak ada puji apapun macamnya puji untuk yang lain, hanya untuk Allah semata-mata. Dan di dalam ayat itu telah tersebut Allah sebagai Rabbi atau Rabbun, yang berarti pemelihara, pengasuh, pendidik, dan penyubur. Diikuti oleh ayat yang menyebut 2 nama Allah, yaitu Ar-Rahman yang maha murah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Nampaklah betapa pertalian Khalik dengan makhluknya yang kelak di dalam Al-Quran akan diuraikan berulang-ulang. Kemudian pokok ajaran utama dari Al-Quran ialah tentang hari pembalasan, hari kiamat, hari berbangkit, dari hal surga dan neraka. Semuanya ini telah tersimpul dalam ayat Maliki Yaumiddin yang mempunyai hari pembalasan. Sebagai kesempatan ibadah kepada Allah, dan tidak ada ibadah buat yang lain, yaitu isi yang sejati dari Tauhid, maka datanglah ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah tempat kami memohon pertolongan.
Untuk mencapai ridha Allah, maka Allah menunjukkan garis jalannya yang harus ditempuh. Lalu Allah mengutus Rasul-Rasulnya membawa syariat dan memimpin kepada manusia sebagaimana menempuh jalan itu. Isi Al-Quran yang ini tersimpul dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian itu Al-Quran berisi kabar yang menggembirakan bagi orang yang taat dan patuh. Kebahagiaan di dunia dan surga di akhirat yang di dalam istilah agama disebut wa'ad. Ini telah terkandung di dalam ayat Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau beri nikmat atasnya. Kemudian Al-Quran pun memberikan ancaman siksa dan azab bagi orang yang lengah dan lalai, kufur dan durhaka, yang disebut wa'id. Maka tersimpul pula lah kata Al-Quran ini pada ujung surah tentang orang yang maghdub, kena murka Allah, dan orang yang dhalin, orang yang sesat. Demikian pula Al-Quran menceritakan keadaan umat-umat yang telah dahulu, yang telah binasa dan hancur karena dimurkai Allah. Dan diceritakan juga kaum yang sesat dari jalan yang benar. Itu pun telah tersimpul di dalam kedua kalimat maghdubi dan dhalin. Menilik yang demikian itu dapatlah kita pahami apa sebab maka Al-Fatihah disebut Ummul Kitab atau Fatihatul Kitab, yang pada pembukaan telah disimpul isi dari 114 surat yang mengandung 6.236 ayat. Kemudian ada pula penafsir berkata bahwa seluruh Al-Quran dengan suratnya yang 114 dan ayatnya yang 6.236 ayat itu semuanya sudah tersimpul dalam surah Al-Fatihah. Dengan peninjauan tersebut, dapatlah penafsiran demikian itu kita terima. Tetapi di antara mereka melanjutkan lagi. Dia berkata bahwa surah Al-Fatihah itu telah tersimpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali setelah merenungkan agak mendalam tentang murahnya Allah kepada hambanya dan kasih sayangnya sehingga diutusnya Rasul, diwahyukannya kitab-kitab suci, disediakannya surga bagi yang taat dan ampunan bagi yang taubat. Penafsiran ini masih juga dapat diterima. Tetapi setengah penafsir itu melanjutkan lagi. Katanya, Bismillahirrahmanirrahim itu tersimpul dalam huruf ba pada permulaan Bismillah. Dan selanjutnya lagi ada mereka yang berkata bahwa huruf ba pangkal Bismillah itu pun tersimpul dalam titik huruf ba itu. Sampai di huruf ba dan titiknya itu, penafsir ini tidak mau mengikut lagi. Sebab itu bukan lagi penafsiran yang berdasar ilmu, tetapi sudah satu khayal. Apa sebab? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab mempunyai 28 huruf. Di antaranya huruf kedua yaitu ba atau huruf B dalam istilah Latin. Tetapi kalau membaca secara tunggal, ba dengan ditekan sedikit ujungnya sehingga berbunyi ada hamzah, maka menurut undang-undang bahasa Arab dan ejaannya,
barulah sebuah huruf berarti apabila dia telah dirangkaikan dengan huruf yang lain atau kalimat yang lain. Dan yang khusus pada huruf ba, baru dia berarti dengan setelah dia diberi baris bawah atau baris kasrah dan dirangkaikan dengan satu kalimat yang bersifat isim atau nama. Misalnya bi Muhammadin yang berarti dengan Muhammad, billahi yang berarti dengan Allah, atau bismillah dengan nama Allah. Cobalah pikirkan bagaimana akan dapat diterima apabila dikatakan bahwa seluruh Al-Fatihah terkumpul ke dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim terhimpun seluruhnya kepada huruf ba. Dan lebih tidak dapat diterima pula kalau dikatakan bahwa huruf ba itu pun terkumpul kepada titiknya yang ada di bawah itu. Yang berarti bahwa seluruh isi Al-Quran yang terdiri dari 114 surat mengandung 6.236 ayat terhimpun semuanya kepada satu titik, bukan sembarang titik, tetapi titik ba yang di bawah itu. Bagaimana akan disimpulkan ke sana? Padahal baik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf, ataupun selanjutnya setelah Utsman bin Affan memerintahkan membuat mushaf Al-Imam sebagai mushaf yang resmi sampai sekarang, pada ketiganya itu huruf ba belum lagi bertitik. Huruf-huruf Al-Quran termasuk huruf ba barulah diberi bertitik di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kelima Bani Umayyah, atas buah pikiran daripada wali negeri Irak Al-Hajjaj bin Yusuf. Sedangkan memberinya berbaris fathah, dhammah, kasrah, tanwin, dan sukun terlebih dahulu daripada memberinya titik. Yang memberikan berbaris itu ialah Abul Aswad Ad-Du'ali atas perintah wali negeri Basrah Zayyad di zaman Khalifah Bani Umayyah yang pertama, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muawiyah bin Abu Sufyan. Oleh sebab itu, maka penafsiran seperti demikian bukanlah mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Al-Quran dan hadis dan dirayah atau riwayah ahli-ahli tafsir yang muktamad. Dia hanya satu khayal yang dapat berlemak-lemak kata, tetapi tidak akan bertemu dari mana sumbernya kalau hendak dicari dengan seksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.